Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, berjumpa lagi dengan Bu Dwi Rahayu. Hari ini kita akan membahas mengenal lingkaran materi kelas 8 di semester 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pengertian dari lingkaran, kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkaran. Let's go, kita bahas satu persatu. Apakah itu lingkaran? Yuk kita pahami penjelasan berikut ini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran, seperti yang ditampilkan pada gambar. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik pusatnya, ada jari-jarinya, ada diameternya. Lalu, apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Banyak benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, seperti gambar jendela pada sebuah gedung atau rumah, jam dinding, papan target panahan, dan setir mobil. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur dari lingkaran itu? Next, unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Apa yang dimaksud titik pusat lingkaran? Yaitu titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran, seperti pada gambar. Ya. Selanjutnya, apa saja unsur lingkaran selain titik pusat? Yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran, seperti digambarkan pada gambar berikut ya. Yang ketiga, unsur dari lingkaran adalah diameter. Apa yang dimaksud diameter? Diameter adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Biasanya diameter dinotasikan dengan huruf D. Kemudian unsur yang keempat adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, penulisannya ini ada tali busur FE, ada tali busur IR, ada tali busur SU. Ini menggunakan huruf kapital semuanya ya, seperti contohnya. Nah, unsur yang kelima itu adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, dituliskan, disimbolkan dengan huruf kapital, kemudian di atasnya diberi garis lengkung, berarti itu menunjukkan busur. AD, kemudian ada garis lengkungnya, berarti busur AD. Ini yang warna merah, minor. Kenapa minor? Ini berarti sudut pusatnya kurang dari 180 derajat atau kurang dari setengah lingkaran. Nah, ini busur minor bisa disebut juga busur kecil. Kemudian busur ACD itu yang warna merah, itu sudut pusatnya lebih dari 180 derajat atau lebih dari setengah lingkaran, itu busur mayor biasanya disebutnya sebagai busur besar. Jika nanti kamu menemukan soal, tidak ada keterangan busur mayor atau busur minor, berarti kita ambil yang busur minor atau busur kecil. Unsur selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Ya, seperti ini. Sama dengan tadi busur, juring yang kita ambil adalah juring yang kecil atau juring minor. Selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, seperti di warna merah ya. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Unsur berikutnya, sudut pusat. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Seperti dinyatakan dengan gambar. Selanjutnya,
Sudut keliling. Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, seperti dinyatakan pada gambar. Berikutnya kita kuis. Kuisnya apa? Oke, kuisnya adalah kalian menebak gambar. Kita mulai. Kamu perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Juring dinyatakan dengan warna titik, titik, titik. Bagaimana cara menjawab? Nah, kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Dan untuk kalian, Ibu minta kalian wajib mensubscribe channel Ibu. Paham? Terima kasih. Selamat menerapkan matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan lingkaran. Di pembelajaran kita berikutnya, kita akan membahas konsep hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.